Shalom teman-teman semua. Apa kabar kita semua? Semoga kita baik-baik saja di rumah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh beribadah bersama di pagi hari ini. Mungkin teman-teman ada yang nonton lewat YouTube nantinya, nggak apa-apa. Saya ucapkan selamat datang juga pada teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah kami Komisi Pemuda Remaja di GKI Manyar. Selamat datang, shalom buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk open kamera. Kalau mau open kamera boleh. Kemudian jangan lupa untuk mic-nya tetap di mute ya teman-teman, supaya tidak mengganggu satu sama yang lain. Oke, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil hati bahwa Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Saya mau ngajak teman-teman untuk ambil waktu sejenak, kita saat teduh terlebih dahulu. Mari teman-teman ambil waktumu. Mari teman-teman, saya mengajak kita nyanyikan satu lagu. Di pujian ini berkata, Tuhan kami ingin untuk Engkau raih Tuhan, kami ingin untuk mendekat kepada Engkau. Tiga, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Raih daku aku Tuhan, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku, ke sisi-Mu Tuhanku, ke sisi-Mu Tuhanku. Oke, saya mau sapa sekali lagi ya. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Boleh kita open kamera sebentar, kita kasih sapa kepada teman-teman kita yang hadir di Zoom.
boleh buka kamera, kita lambaikan tangan kita pada teman-teman, kita katakan shalom, damai sejahtera bersama kita. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang toxic friendship gitu ya. Saya akan kasih sharing dikit gitu. Teman-teman sadar nggak sih ketika kita hidup di masa pandemi gini, teman kita ini semakin lama semakin kelihatan wujud aslinya gitu ya. Ada yang tetap setia dengan kita, tetap senang ngobrol sama kita, ada juga yang meninggalkan kita, ada juga yang waktu butuh baru mencari kita, apapun itu. Saya yakin kita semua pernah mengalami hal-hal yang demikian. Tapi teman-teman, sadar atau enggak, di lingkungan seperti sekarang inilah kita dibentuk. Itulah yang membuat diri kita apa adanya. Tapi tidak terlupa juga didikan dari orang tua kita yang telah membesarkan kita sampai sekarang ini. Itu juga semua pengaruh semua sehingga membentuk lingkungan sekarang ini, membentuk diri kita ini seperti sekarang ini. Nah, aku mau mengingatkan kepada teman-teman sih, jangan pernah kita ini melupakan Tuhan kita, pencipta kita, raja dari segala raja kita. Karena satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup kita ini hanyalah Tuhan kita. Tidak ada orang lain yang bisa kita andalkan selain Tuhan Yesus kita. Terkadang kita menyadari bahwa, wah aku ini ke sekolah nggak punya teman, di rumah juga kadang-kadang dicueki sama orang tua. Tapi teman-teman, saya mau ngajak kita kembali kepada Tuhan kita. Kita mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau untuk selalu bersama aku Tuhan, dalam menjalani hidup ini Tuhan. Dalam menjalani masa pandemi ini Tuhan. Biarlah masa pandemi ini segera berlalu Tuhan. Karena kami ingin bertemu dengan teman-teman kami ingin berkomunikasi dengan teman-teman kami, dengan sesama kami, teman gereja kami ya Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, kami rindu kepada Engkau. Biarlah satu lagu ini mengajak teman-teman untuk meneduhkan diri kita. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari bait yang kedua. Dan
di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya serahkan pada Kak Siska. Ya, mari saudara, kita sama-sama memasuki ibadah kita dengan mengakui bahwa ibadah ini dapat terjadi atas pertolongan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Salam damai sejahtera bagi saudara semua. Kak, kita langsung berdoa aja, Kak. Ya. Masuk ke firman. Oke. Sebelumnya, saudara-saudara gini, kalau boleh ini, karena saya dari tadi scroll, saya tidak melihat wajah Anda. Jadi kalau boleh, saya mau lihat beberapa. Karena nanti saya akan tanya, saya ngobrolnya sama Sheni nanti, tapi saya akan tanya, saudara-saudara cukup merespon dengan angkat tangan atau enggak, gitu ya. Saya mau tahu nanti, oke? Yuk teman-teman nyalain kameranya yang belum nyala, jangan malu-malu. Ya. Saya nanti enggak minta Anda menjawab dengan berbunyi apapun. Nah, gitu aja. Oke, terima kasih. Kita akan satu dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh memuji-Mu. Terima kasih kami boleh bersama-sama dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon, mampukanlah kami untuk dapat mengerti dan menjadi pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Alkitabnya kita baca di 1 Korintus 15, 2 ayat aja. 1 Korintus 15. Ayat 33 dan 34. 1 Korintus 15, 33 dan 34.
Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bahagialah kita yang bukan cuma baca ya, tapi kita yang melakukannya. Sekarang pertanyaan saya sebelum saya nanti ngobrol sama Sheni. Ini berlaku untuk semua. Karena tema kita adalah toxic friendship. Siapa yang punya teman toxic? Tangannya bisa dilambaikan. Yang punya teman yang toxic. Oh, enggak ada. Oh, oke, ada. Oke, bagus. 2 tangan boleh, berarti teman toksikmu luar biasa. Yang teman toksiknya kadar meracuninya luar biasa, boleh angkat 2 tangan. Wah, dia nemen, Kak. Wah, terima kasih. Saya tahu Anda menunjuk siapa. Ya, ya, saudara-saudara. Pertanyaan saya pasti, kalau sudah tahu toksik ngapain dijadiin teman? Ya, dan ngapain masih awet-awet sama dia? Apakah terpaksa? Atau jangan-jangan, ya gimana Kak, dia tetangga sebelah? Gimana Kak, dia satu sekolahan? Gimana Kak, dia satu tempat kerja? Aku masih mikirin gimana gitu loh. Kita berharap toksiknya sembuh, ya nggak sembuh-sembuh. Gitu. Lama-lama kita sendiri yang jadi toksik ya. Jadi sekarang saya mau tanya Sheni, berbagilah cerita denganku, Jen. Temenmu kayak apa, Jen? Punya kan dirimu? Iya. Yang toksik. Kalau temanku itu toksiknya itu lebih ke arah gini sih Kak, lebih ke arah membuat aku itu minder dengan keputusanku, dengan jadi diri sendiri gitu. Jadi lebih ke arah apa ya, membuat merasa rendah diri gitu. Kamu cakep dibilang nggak cakep gitu ya? Nah, bukan itu Kak. Kalau itu mah nggak apa-apa Pak. Nggak ngaruh ya? Iya, relatif. Kayaknya kayak kalau ambil keputusan kurang tepat gitu? Ya kayak banyak dikritisi kayak gitu-gitu. Kayak hal-hal kecil. Oke, itu masuk di list kita ya. Iya. Ya boleh minta tolong ya ditampilkan teman-teman. Siapa tahu ini ada teman Anda yang toksik itu masuk di kategori ini ya. Jadi kita itu definisinya teman yang toksik itu apa sih? Sederhananya pertemanan yang memberi dampak negatif. Jadi toxic friendship itu pertemanan yang memberi dampak negatif bagi hidup kita. Jadi kalau sekedar cuma kita sebel 1-2 kali, kita nggak bisa bilang itu toksik gitu ya. Tapi karena benar-benar berdampak negatif sama kita, makanya kita sebut dia toksik. Dia racun gitu ya. Tahu racun kan kalau konsumsi terus-terusan itu bisa ngerusak tubuh. Seperti itu. Dan macam-macamnya. Ini sebenarnya kalau saudara-saudara cari, teman-teman cari, itu ada berbagai versi. Berbagai penjelasan. Ini saya cuma mencatat 7. Pertama user. Nah, user ini biasanya datang pas butuh gitu ya. Pas dia butuh, aku butuh curhat gitu, kita harus standby untuk dengerin dia. Tapi ketika kita butuh dia, nah dianya entahlah sibuk apa, tiba-tiba menghilang entah kemana gitu. Atau kalau dia ada perlunya, pinjem dong, apa dong gitu. Tapi giliran kita yang perlu, dia nggak ada gitu ya. Lalu leech itu temennya clingy gitu, dia suka bergantung. Kalau ini kan disebut leech itu kan kayak lintah gitu, kayak lintah. Jadi dia nempel, dia tuh ngikut kita terus gitu. Apa-apa kemana-mana kita aja. Saya juga heran kok. Tapi ada orang yang kayak gitu. Lalu belum dong, kembaliin dulu dong. Nah, kita kembali dulu ya, betul. Lalu ada drama queen. Ini yang kalau kata teman-teman saya sih banyak yang kayak gini, drama queen gitu ya. Drama queen ini modelnya dia itu semua berlebihan. Semua itu dia buat jadi dramatis gitu, saudara-saudara. Jadi mulai dia update status, pernah ngerti enggak orang yang suka posting update status yang drama banget gitu ya. Kadang-kadang dia seperti itu. Atau kalau
berantem gitu, dia sukanya itu heboh sendiri, cuma masalah kecil gitu dia buat besar gitu, itu drama queen. Sementara yang negatif, yang dia tuh gini, hal sekecil apapun dia pandangnya pesimis, dia pandangnya ini enggak bisa gitu. Dan itu yang kadang-kadang seringkali melemahkan kita. Ayo dong dicoba, enggak mungkin bisa gitu, jangan gitu. Nah kalau kritikal itu kayak yang Shani cerita tadi, apapun dikritik. Gitu. Jadi bukan kritik membangun ya, kalau kritik membangun kita oke lah. Gitu. Tapi ini enggak, ini yang menghancurkan. Gitu. Apapun yang kita lakukan dikritik. Kayak gini kurang bener lah, kayak gini salah lah, harusnya kamu bisa lebih baik lah, kamu kurang gini lah, kamu kurang gitu, itu kritik. Lalu gosip kita tahu ya. Gosip kan modelnya, jangan bilang-bilang ya, aku cuma cerita ke kamu. Gitu. Kan soalnya aku percaya sama kamu, tapi dia ngomong ke yang lain juga gitu. Dan indahnya yang gosip ini adalah dia akan menjadikan Anda juga bahan gosipnya dia di tempat yang lain. Dan rebel yang terakhir, kita tahu itu memberontak, itu biasanya ada prinsip yang baik, tapi kita diajak untuk melakukan yang sebaliknya. Nah, itu contoh-contoh yang saya share ke teman-teman, tapi banyak lagi yang lain. Dan orang-orang seperti ini sudah bisa kita bayangkan dampaknya buat kita kalau kita terus-menerus sama mereka. Pertama pasti kita stres, ya. Dibanding senangnya pasti banyak stresnya. Dan yang kedua insecure. Benar, jadinya kita tuh enggak merasa pede, enggak merasa nyaman, enggak merasa jadi diri kita sendiri. Dan kita terbebani. Khususnya bagi teman yang suka bergantung apa-apa kita, yang mutusi kita, yang ngerjain kita, yang bantuin kita, itu kita terbebani. Terbebaninya kadang-kadang dengan rasa bersalah atau rasa sungkan. Kita jadi enggak enak gitu loh. Kalau enggak bantu dia itu mukanya melas banget. Padahal dia kan selalu pakai cara itu untuk meminta perhatian kita. Dan kalau kita lama-lama kumpul sama mereka, kita bisa ketularan. Saya tulisnya bad word alias miso gitu ya. Katanya kalau anak Surabaya kalau enggak miso, enggak mantep, enggak juga gitu loh. Dan jangan. Tapi karena sering kayak gitu, sering kumpul sama teman-teman gitu, biasanya bisa ikutan. Kalau gosip pasti cepat. Biasanya kita ada di tempat yang itu, kalau kita ke bawah, apalagi gosipnya terkait dengan kita, gitu, biasanya itu akan langsung jadi. Oke, Shen, boleh simpan dulu, Shen. Sharingnya, Shen. Kita balik lagi. Aku mau tanya lagi nih, Shen, padamu. Boleh, Kak. Nah, kalau sudah ngadepi kayak gitu, biasanya apa yang kau lakukan? Kalau aku sih terakhir ini setelah menyadari gitu ya, aku berusaha cuek sih Kak. Jadi kayak maksudnya nggak semua itu aku masukin hati, nggak semua itu jadi beban pikiran gitu. Jadi aku cuman sekedar jawab ya dulu lah pokoknya supaya dia itu puas gitu kan. Kayak aku tuh ngerti kritiknya dia dan lain sebagainya. Tapi dalam pikiranku itu sebenarnya aku belum mudeng gitu. Nanti waktu aku udah tenang, udah ada yang ada, nanti aku mulai sortir lagi kata-kata dia itu mungkin ada yang benar. Kalau yang enggak ya jadi aku nggak masukin ke pikiranku gitu. Oh, tidak semuanya ditelan mentah-mentah gitu ya. Iya, berusaha kayak gitu sih Kak. Tapi tunggu dia pergi dulu ya. Iya, soalnya kalau sama dia ya susah sih Kak. Iya. Kayak Itu nggak bisa berpikir jernih lah jadinya. Soalnya sangat manipulatif ya bisa dibilang. betul. Teman-teman yang toksik seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman yang toksik itu seperti itu. Jadi mereka akan kehadiran mereka itu karena membuat kita benar-benar terintimidasi bahkan. Jadinya atau kita tidak sadar kita itu terikat sama mereka. Jadi tidak mau bertindak itu rasanya tidak enak. Nah, di kasusnya yang sekarang ini, boleh next, Jen? Di kasusnya yang kita baca ini, yang di 1 Korintus 15 ini, teman-teman sebenarnya jemaat Korintus itu jemaat yang mendekati sempurna. Mereka itu gaul iya, pinter iya, talentanya banyak, gitu ya. Banyak sekali. Tapi saking pinternya, saking gaulnya, saking banyaknya temannya, pengetahuan dari luar ya diterima, pergaulan dengan orang-orang non
non percaya, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan itu juga diterima. Itu yang membuat mereka kepengaruh. Ketika itu Paulus itu sudah ngajari bahwa Kristus bangkit ya, Kristus bangkit. Oke, kita itu juga ada kebangkitan tubuh ada loh ya, kebangkitan itu ada, kehidupan selanjutnya itu ada. Jadi bukan hanya sekarang, ada hidup kekal, ada hidup yang selanjutnya, jadi hiduplah dengan baik. Itu ya yang diajarkan. Tapi karena ada pengaruh lingkungan ini, dia kumpul sama teman-teman yang kalau zaman itu kita sebutnya non-Kristen lah ya, yang punya prinsip yang berbeda, mereka dapat masukan bahwa dibilang enggak ada itu kebangkitan orang mati itu enggak ada. Hidup itu ya cuma sekali. Karena hidup cuma sekali, akhirnya gaya hidup mereka, coba lihat ayat 32 ya. Semua yang bawa Alkitabnya coba lihat ayat 32. Mereka bilang kayak gini. Paulus bilangnya gini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi bisa bayangkan. Karena mereka berpikir, oh ya, enggak ada ya kayaknya hari esok. Jadi kita senang-senang aja, bikin-bikin dosa aja, santai-santai aja. Enggak ada penghukuman, enggak ada reward, enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada apapun. Kita santai-santai aja. Nah ini yang saya bilang toxic friend-nya itu masuk di yang terakhir. Friend-nya mereka, friend-nya jemaat di Korintus ini mengajar mereka berbalik melawan prinsip atau nilai yang benar yang sudah disampaikan oleh Paulus. Gitu. Ya, kata sesat ini, planau ini, itu tertipu ya. Jadi bukan omongannya mereka yang benar. Kita itu punya yang benar, tapi kita ditipu sama apa yang terdengarnya benar. Dan dampaknya apa? Pikiran kita jadi keliru. Yang keliru siapa? Akhirnya kita. Yang jalannya menyimpang siapa? Akhirnya kita. Gitu. Makanya Paulus mengingatkan, jangan sesat. Jangan sesat ini bukan anjuran, tapi karena sudah terlanjur sesat gitu loh. Beberapa jemaat di Korintus itu sudah terlanjur sesat, makanya dibilang jangan sesat. Sudah stop, kamu itu sudah keliru banget, kamu udah nyasar banget, kamu udah menyimpang banget gitu. Jadi stop, jangan lakukan lagi. Kenapa? Kalau kamu terus lakukan itu, kamu sama seperti orang yang tidak kenal Allah. Kalau orang-orang non-Kristen, oke lah. Orang-orang yang tidak pernah diajari, oke lah, tidak kenal Allah, tidak ngerti apa yang baik, tidak ngerti apa yang benar. Tapi kalian yang ngerti. Jangan kayak gitu. Itu yang Paulus lakukan, Paulus ingatkan ke mereka, gitu ya. Lalu kita coba lihat lagi ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini belum, sayang, nanti aja dulu. Kembalikan dulu aja yang tadi 2 tadi. Yang slide kedua, sip. Itu sebenarnya ya, ini bukan statement baru dari Paulus. Sebenarnya zaman itu tuh ada penyair namanya Menander gitu ya, tahun-tahun abad keempat sebelum Masehi. Dia itu membuat puisi, statement gitu, terus di bawahnya ada yang gitu. Pergaulan itu merusak gitu ya. Teman yang buruk itu merusak itu, bikin pergaulan yang buruk. Jadi ini itu statement yang umum sekali, lazim sekali di masa itu. Jadi Paulus mengambil itu disampaikan ke jemaat supaya ngertilah. Kamu sudah pernah dengar ini, sudah tahu bahwa pergaulan itu dampaknya luar biasa. Itulah kenapa Paulus mengutip pernyataan ini dan kita boleh pegang ini sebagai kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita punya kebiasaan baik. Tapi kalau teman-teman kita tidak pegang kebiasaan baik yang sama, kita bisa jadi kacau. Kita bisa jadi buruk. Dan saudara-saudara, kalau tadi saya tanya, Jenny gimana cara menyikapinya?
cara menyikapi. Kalau sini tadi ya udah tak diemin aja dulu, tak iyakan aja dulu gitu ya. Terus baru aku mikir. Apa mungkin di antara teman-teman ada yang lain, ada yang punya cara yang lain untuk menyikapi mereka. Ada yang akhirnya tidak berteman gitu, mending tidak berteman aja, dia tidak berfaedah gitu bagiku. Ada enggak? Kalau ada boleh ngomong. Kalau teman-teman yang lain ada. Mungkin teman-teman yang tadi sudah angkat-angkat tangan itu kan. Mungkin ada yang punya ide lah, punya ide. Oh kalau aku Kak, ya aku ikut-ikutan toksik juga gitu. Ada? Hening ini ya, semua menghayati ya. Oke, boleh Jen, next Jen. Oke. Nah kalau ini, ini saya waktu itu nonton YouTube, ini sengaja saya tunjukkan. Dia hanya highlight dari sermonnya dia, gitu ya. Orang ini pakai ilustrasi yang atas itu termometer, yang bawah termostat. Sen tahu bedanya enggak? Waduh, nggak tahu aku, Kak. Enggak ngerti. Mari kita tanyakan pada umat. Ada yang tahu enggak bedanya termometer sama termostat? Boleh jawab teman-teman yang tahu. Boleh. Anak-anak IPA ini mungkin tahu. Yang tahu bedanya? Marcel. Ada yang tahu? Termostat tuh buat ngatur suhu ruangan nggak sih? Nggak ya? Ya, betul. Oke. Betul. Yes. Luar biasa. Thank you. Termometer. Makasih ya, makasih akhirnya. Ada suara ilahi yang turun kan ya. Ya, teman-teman itu termostat untuk ngatur suhu. Sementara termometer dia ngikut suhunya kayak apa gitu. Jadi ketika suhunya panas, temperaturnya ya jadi begitu gitu ya. Dia panas, dia ngikut. Sementara termostat dia akan jaga supaya stabil. Jadi dia tidak kebawa di situ. Justru ketika keadaannya segini, dia akan kembalikan. Dia akan coba kontrol itu supaya stabil. Jadi kuncinya ada di dia, bukan di lingkungan, bukan di pengaruh sekitar, termasuk bukan di teman yang toksik. Kadang-kadang ketika kita berurusan dengan mereka, kita lupa bahwa kendali itu ada di tangan kita. Kadang kita hanya menempatkan diri kita jadi telinga dan bukan jadi mata. Teman-teman tahu bedanya telinga sama mata? Kalau mata kita tidak pengen lihat, kita tinggal merem. Tapi kalau telinga, kita mau tutup kuping kita, butuh tutup luar biasa dulu kan, baru kita bisa tidak dengar. Karena telinga modelnya selalu terbuka. Kalau kita modelnya seperti itu sama teman-teman yang toksik, kita ngikut aja. Apalagi kalau kita yang dasarnya bawaan insecure ya. Kita yang bawaannya insecure, kita ngikut aja. Lama-lama kita capek. Lama-lama kita bisa frustrasi. Dan kita kayak termometer gitu, panas gitu terus. Tapi coba, ketika kita tahu standar yang benar apa, ketika mereka coba kasih pengaruh, ini kayak gini loh. Biasanya gini, teman-teman ya, saya nyebutnya itu rebel alus ya. Kalau bocor ada bocor alus, ini rebel alus gitu ya. Ngomongnya kayak gini sih. Alah, nggak apa-apa, aman-aman, nggak ketahuan nggak. Alah gitu aja. Gitu. Yang lain loh ya kayak gitu. Yang lain loh kayak gitu. Kamu kenapa sih kok kayak gini sendiri? Kamu kenapa sih kok sok-sok beda, sok-sok alim? Nggak usah lah. Nah, yang kayak gitu-gitu. Godaan yang seperti itu, kalau kita punya prinsip, itu tidak akan jadi masalah. Dan boleh next ya, ada hal lain yang saya pengen teman-teman lihat ini. Ini satu step lagi ya. Nah, levelnya kita adalah friend indeed, gitu ya. Teman yang sesungguhnya itu di Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itu Amsal 17 ayat 17. Saudara, saya sengaja pasang gambar ini. Kalau saudara dari tadi lihat slide saya munculnya 4 orang ini ya, gitu ya. Saya mau share sahabat saya. Gitu. Mereka sedikit dari sekian banyak sahabat saya. Ketika saya share slide ini di grup dan saya katakan saya senang sekali karena persahabatan kita anti toksik gitu ya. Lalu mereka bilang gini,
Enggak, kita sendiri kadang-kadang juga toksik kok. Mereka bilangnya gitu. Kita kadang-kadang ya egois, kita kadang-kadang ya nyebelin. Kita kadang-kadang ya menyusahkan orang. Kita kadang-kadang mempengaruhi orang. Kita kadang-kadang gosip. Kita kadang-kadang gini. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi bedanya ketika ada persoalan, ketika saya mengalami pergumulan, kata-kata yang keluar dari mereka adalah, percayalah Tuhan itu menyertaimu. Aku berdoa untukmu. Tenang, jangan emosi dulu. Apa benar kayak gitu? Apa benar masalahnya seperti ini? Pikirkan lagi baik-baik. Itu yang mereka lakukan. Jadi di sini mereka itu mau menunjukkan ke saya bahwa sebenarnya yang kita bilang toksik gitu ya, enggak semuanya jahat. Sebenarnya siapa sih yang mau dibilang jahat? Bahkan teman kita yang kita anggap toksik itu kalau kita bilang, kamu kok jahat banget sih? Enggak mungkin mau gitu. Atau kalau kita yang dianggap toksik sama teman kita gitu ya, ya kita kan ya enggak mau dibilang jahat gitu. Tapi kita di sini perlu nyadari bahwa kadang-kadang aku sendiri juga kayak gitu. Dan kadang-kadang temanku juga kayak gitu. Dan teman kita yang toksik, mereka punya frekuensi lebih sering, teman-teman, untuk melakukan kesalahan mereka, untuk menebar racun mereka. Karena mereka tidak punya teman-teman yang baik, yang support mereka. Mereka tidak punya contoh yang baik. Mereka tidak punya komunitas yang baik yang bisa mereka tiru. Sementara beban yang harus mereka hadapi sendiri dengan cara mereka sendiri, dengan mental mereka yang juga insecure dan bermasalah itu. Dan pelampiasannya itu ke kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belajar dari Yesus, Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Tuhan Yesus mengasihani. Bahkan kepada Farisi yang keras pun Tuhan Yesus menegur. Apa yang mau kita lakukan kalau kita punya teman seperti ini? Yang pertama jelas, ambil kontrol dulu. Seperti yang tadi Shani lakukan, mungkin kita belum terbiasa. Ya, Shen, belum terbiasa ngadepi kalau orang sudah ngomong kayak gini. Mungkin karena Shani orangnya masih sungkanan gitu ya. Iya, betul. Tapi saudara-saudara yang kenal saya, cobalah ngomong kayak gitu. Nggak ngefek ke saya gitu. Karena bukan karena unsur narsis dalam diri saya, tapi karena oke, ini kehidupan saya, yang atur adalah Tuhan dan saya. Itu dulu yang harus kita pegang. Yang atur Tuhan dan saya. Apa prinsip yang Tuhan berikan ke saya? Itu yang saya lakukan lebih dulu. Ketika ada kritik masuk, apalagi kalau kita tahu dari orang yang sama, yang modelnya akan begitu, bisa enggak cara pandang kita bukan lagi fokus pada apa yang dia katakan, tapi naikkan, munculkan belas kasihan. Karena biasanya gayanya mereka kayak gitu-gitu aja. Temanmu pernah gayanya manis enggak sih, Jan? Omongannya manis gitu satu hari gitu. Pernah nggak ya? Rasanya Atau nggak pernah sih, Kak. enggak pernah ya, daripada Nggak kamu pikir pernah. salah obat gitu ya. Kamu kebentur di mana gitu kan ya. Nah, biasanya kan begitu karena itu caranya mereka gitu loh, untuk mengekspresikan. Mereka hanya ngerti caranya gitu. Jadi, dan kalau kita modeli berani ngomong ya. Biasanya ini karena kalau saya sih berani aja ngomong gitu. Teman-teman coba untuk tenang dulu, santai dulu, dan coba seungkapkan ke mereka, gini loh, omonganmu ke aku itu rasanya jadi gini loh. Ini tuh enggak baik loh, ini bikin aku down loh, ini bikin aku enggak nyaman loh. Itu boleh kita komunikasikan. Tapi biasanya sih kalau itu sudah jiwa toksiknya itu sudah mendarah daging gitu ya, sudah ngoyot, sudah jadi talentanya mereka gitu. Ya mereka enggak suka dikritik. Sangat-sangat enggak suka. Tapi pada saat itu kita harus melakukan hal yang penting lainnya, yaitu setia doakan mereka. Karena Tuhan yang bisa memegang hati, Tuhan yang bisa mengubahkan, Tuhan yang bisa menggerakkan mereka. Mungkin tidak lewat kita,
Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengenal orang-orang seperti ini, itu berarti ada yang harus kita kerjakan. Jadi saudara, ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang toksik, pegang firman Tuhan kuat-kuat, pegang prinsip kuat-kuat, di sana gelap datanglah sebagai terang. Justru pancarkan itu. Justru tunjukkan yang benar itu kayak apa. Contohkan yang benar itu kayak apa. Tidak perlu debat. Jangan buang energi dengan berdebat, tapi tunjukkan yang benar apa. Coba sampaikan. Ditolak, oke. Sampaikan lagi. Tapi yang pasti, terapkan di pikiran kita bahwa dialah yang bermasalah, bukan kita. Oke? Oke, Kak. Nah, Siap. sekarang ini boleh enggak layarnya saya mau lihat wajahnya mereka lagi? Boleh. Teman-teman nyalain kameranya dong. Ya, saya mau melihat wajahnya lagi. Ini akan saya scroll karena saya pakai ponsel, jadi saya akan lihat Anda 4-4 gitu ya. Oke, ini karena saya lihat. Oke, siapa yang sekarang ya? Ini fair-fairan ya. Siapa yang kadang-kadang bertingkah seperti toksik? Kadang-kadang, saya tidak menyebut Anda toksik ya. Kadang-kadang aku kayak gitu. Kadang-kadang aku ada sisi kayak gitunya. Oke ya, saya scroll ya. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa, saudara. Oke, sip, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, di sini zona alim. Zonanya Kak Kety itu alim semua. Saya senang aja Kak Kety. Zona alim semua. Oke, terima kasih sayang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang kita kayak gitu ya. Ya, oke, tangannya boleh turun, enggak apa-apa. Tapi yang pasti, kalau kita tahu, aku ya pernah kayak gitu, kita masih bisa kontrol diri kita kan? Aku jangan gitu lagi karena aku jadi toksik buat orang lain. Aku jangan gitu lagi. Mulai dari kita aja, enggak apa-apa. Jadi biarkan orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Yuk kita satu dalam doa dulu ya. Kita berdoa bagi setiap kita. Yuk. Bapa, terima kasih. Karena Yesus selalu menjadi sahabat kami yang setia. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang menjadi teladan kasih bagi setiap kami. Dan saat ini, Bapa, kami membawa teman-teman kami, Bapa, yang kami rasa menjadi toksik dalam hidup kami, yang membuat kami terbeban, membuat kami tidak nyaman. Namun tidak mudah bagi kami untuk melepaskan mereka karena satu dan lain hal. Bapa, saat ini, biarlah kami lebih dulu berkaca, melihat diri kami. Ketika kami temukan ada yang salah, ajar kami Bapa untuk berubah. Dan sambil kami berubah, ajar kami untuk percaya bahwa teman kami juga bisa diubahkan dengan kasih karunia-Mu, Bapa. Karena itu, Bapa, kami menyerahkan setiap orang, setiap nama yang kami ingat saat ini, yang menjadi beban dalam persahabatan kami. Bapa, pakailah kami untuk menjadi contoh yang baik baginya, menjadi teman yang baik baginya, yang berani berbicara, berani menyadarkan, berani melakukan sesuatu yang baik, dengan berharap bahwa melalui semuanya itu, Bapa, mereka dapat mengenal apa artinya menjadi sahabat yang sesungguhnya, yang menolong dalam kesukaran, terutama di saat-saat berat seperti ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Boleh ditampilkan QR code-nya. Nah, buat teman-teman yang hadir di sini, saya mengajak kita untuk memberikan persembahan, ambil waktunya.
untuk memberikan persembahan, dapat scan QR Code yang tertampil di screen teman-teman. Bisa melalui rekening Bank GKI Manyar. Silakan ambil waktunya teman-teman. Oke, untuk berikutnya saya mau minta tolong Kak Siska untuk doa syafaat, pimpin doa syafaat. Mungkin kita boleh minta teman-teman buat nuliskan pokok-pokok doanya, Kak. Mungkin ada yang mau didoakan bersama. Ya, Teman-teman betul. yang mau didoakan, mau menulis pokok-pokok doa, boleh tulis di kolom chat teman-teman. Oke. Kita tunggu teman-teman yang mau kasih pokok-pokok doa. Mungkin tentang studi, tentang kesehatan, tentang pekerjaan orang tua. Ada yang tidak baik-baik saja, lagi pandemi kayak gini kan, kadang-kadang itu boleh. Mungkin yang pekerjaan orang tuanya sekarang lagi down atau kesulitan di studi kan, gara-gara harus online dan lain sebagainya. Betul. Yang sekolah ini tugasnya jadi banyak dan mepet-mepet. Iya, betul, Kak. Dan Curhatannya selalu begitu. Iya, ekstra kuota. Oke, nah betul. Nah, iya. Oke, terima kasih. Terima kasih infonya. Ada lagi ya teman-teman? Apa langsung di chat ke Kak Siska ya? Yang pokok doanya. Kalau masih ada, boleh masukin teman-teman. Oke. Oh, rajin ya. Bekerja ini kalau koaan. Oh, saya kira rajin beribadah. Oke. Rajin apa kok? Rajin apaan? Rajin membersihkan kamar. Rajin apaan? Yes. Oke. Teman-teman, saya mendapat beberapa ya. Paling tidak kalau boleh saya simpulkan tentang studi, dan nanti pasti juga tentang pekerjaan, berarti ya, meskipun nanti teman-teman belum share, tapi buat saya berarti studi dan pekerjaan. Lalu tentang ini juga sih sebenarnya, karena banyak yang sakit, banyak juga yang kehilangan orang yang terkasih, gitu ya, baik karena kondisi yang saat ini ataupun karena memang kondisinya lagi sakit, memang karena sakit atau karena hal-hal yang lain, banyak yang kehilangan juga. Jadi kita doakan bagi mereka, juga bagi para orang tua, karena teman-teman yang bersekolah ini kondisi yang seperti ini, orang tua kalian juga sedang bergumul juga, gitu ya. Kita harus berdoa bagi mereka, juga bagi gereja-gereja yang terus ibadah online, supaya meskipun kita ibadahnya online, iman kita tidak ikut-ikutan jauh-jauh, gitu ya. Iman kita tetap dekat sama Tuhan, itu ya penting. Sama nanti kita doa buat tim medis ya, untuk tim medisnya COVID. Itu kita perlu berdoa. Oke? Ada lagi? Aman ya? Yuk. Ya, Kak. Nanti sekalian berkat gitu? Iya, sekalian doa berkat juga, Kak. Asik. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh menaikkan syafaat kami. Saat ini, Bapa kami bersatu hati mengingat saudara kami yang terkasih yang baru saja kehilangan papanya, dan juga untuk saudara-saudara lain yang juga kehilangan orang-orang yang terkasih, baik karena kondisi sakit
sakit yang sudah lama ataupun sakit karena situasi yang saat ini, ataupun karena ada peristiwa-peristiwa lain yang membuat mereka harus kehilangan. Bapak, di tengah duka mereka, mampukanlah mereka untuk bisa melihat kasih-Mu, Bapak, bisa melihat tangan-Mu menjamah mereka, memeluk mereka, menghibur mereka di tengah masa duka ini. Dan Bapak, pakailah setiap kami, saudara-saudara mereka, untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka melalui kepedulian kami. Apa yang bisa kami lakukan bagi mereka, mampukanlah kami untuk melakukannya dengan setia. Setiap perhatian kecil kami percaya di dalam Engkau itu akan sangat berharga bagi mereka. Kiranya kehadiran kami dapat menguatkan mereka. Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi orang tua kami yang bergumul, Bapak, dengan segala hal, segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan studi kami. Bapak, berilah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka hikmat, berilah mereka kelancaran, berilah mereka semangat, jauhkanlah mereka dari rasa putus asa, jauhkanlah mereka dari orang-orang yang menghambat atau mempersulit. Dan Bapa, biarlah melalui orang tua kami, orang-orang di sekitar mereka juga dapat merasakan kasih-Mu. Orang-orang yang terbeban yang sama-sama berjuang, melalui orang tua kami, mereka dapat tetap semangat dengan melihat semangat dan pengharapan dari orang tua kami. Jagalah mereka, Bapa, dan mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang meringankan beban mereka, yang mendukung dan dengan setia mendoakan mereka. Bapa, kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini masih belajar maupun yang sudah masuk ke dunia kerja. Bapa, apa yang kami jalani saat ini tidak mudah. Ada tanggung jawab yang harus kami kerjakan, yang harus kami selesaikan. Di tengah keadaan seperti ini, Bapa, kami mohon, jauhkanlah dari kami rasa malas, jauhkanlah dari kami hambatan-hambatan yang membuat kami tidak ingin mengerjakan dengan sepenuh hati. Berilah kami hikmat-Mu, Bapa, agar semua yang diserahkan, dipercayakan kepada kami dapat kami kerjakan dengan baik. Dan ingatkan kami selalu untuk menghargai kesempatan ini, Bapa. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja. Semua ini adalah kesempatan yang berharga. Bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang baik bagi diri kami, namun juga menjadi kesempatan bagi kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini kami banyak melakukannya secara online, namun kiranya itu tidak membatasi kami untuk menjadi berkat, untuk menyapa orang lain, untuk menolong orang lain. Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi tim medis Bapak yang terus berjuang. Bapak, kiranya kuatkan mereka, lindungi mereka, juga keluarga mereka. Dan Bapak, sadarkanlah juga orang-orang di sekeliling kami yang mungkin saat ini belum sadar ataupun dengan sengaja menjalani sikap hidup yang tidak sehat. Kami mohon Bapak, berikanlah kepada mereka hati yang mau bekerja sama, hati yang mau taat, bertanggung jawab untuk kesehatan bersama. Bapak, kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Manyar, terima kasih. Sampai saat ini kami masih dapat beribadah semua itu karena kemurahan-Mu, Bapak. Kiranya Bapak memberkati, menyertai setiap hamba-Mu, Bapak, yang melayani di gereja kami. Juga setiap kami yang Engkau panggil menjadi pengurus, menjadi aktivis, dan setiap kami yang hadir mendukung sebagai jemaat. Karena sesungguhnya gereja adalah orang-orangnya, Bapak, maka pakailah setiap kami untuk membangun gereja kami. Menjadi gereja yang lebih dan lebih lagi memuliakan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapak, untuk kesempatan ibadah ini. Kami bersyukur dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami
Atas bimbingan-Mu kami tetap melakukannya untuk kemuliaan. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini dan selamanya. Amin. Oke, saya mewakili Komisi Pemuda Remaja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Kak Siska atau Kak Francisca. Semoga Tuhan memberkati pelayanannya Kak Siska dan juga teman-teman yang pelayanan pada hari Minggu ini di baik tim musik, di singer, multimedia, di Zoom, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati pelayanan kita masing-masing. Kemudian ada pengumuman berikutnya, boleh ditampilkan. Oke, saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti Together in Prayer atau biasa disebut dengan TIP. Akan diadakan setiap Sabtu jam 7 malam. Untuk kegiatan Together in Prayer besok kita akan membahas mengenai jurusan-jurusan tertentu. Saya akan bacakan. Bentar ya. Oke, untuk TIP besok kita akan membahas mengenai jurusan perhotelan, ilkom, manajemen bisnis, kemudian hukum, musik, dan kedokteran. Mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik untuk ikut bisa join di Together in Prayer hari Sabtu besok jam 7 malam. Kemudian pengumuman berikutnya adalah untuk evaluasi. Buat teman-teman yang ingin mengisi evaluasi tentang ibadah kami, bisa nge-scan QR Code yang tertampil di screen-nya teman-teman. Juga untuk mengucapkan selamat datang untuk kepada teman-teman yang tunas remaja yang baru hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap mengikuti ibadah Komisi Pemuda Remaja tiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Thank you teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Goodbye and see you.